Halo guys, kembali lagi bersama aku. Perkenalkan, aku adalah Owl, Othniel Watson Elsazar. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, aku ingin berbagi mengenai pertanian vertikulur. Sebelumnya aku mau bertanya dulu nih sama bapak-bapak, ibu-ibu dan kawan-kawan sekalian. Udah tahu nggak apa itu vertikulur? Oke deh, kalau nggak tahu nggak apa-apa, biar aku jelasin ya. Vertikulur berasal dari kata verticulture, yang merupakan gabungan dari kata vertikal dan juga culture. Nah, udah sedikit tergambar kan apa itu vertikulur? Untuk lebih jelasnya, vertikulur merupakan sebuah sistem budidaya pertanian yang penanamannya dilakukan dengan vertikal dan bertingkat. Nah, udah mulai tergambar kan apa yang dimaksud dengan vertikulur? Intinya, bagaimana kita mengoptimalkan lahan yang sempit menggunakan media yang ada dan diletakkan secara vertikal, sehingga kita dapat menanam meskipun lahannya terbatas. Tidak hanya di situ loh, kita juga dapat menanam dalam satu media dengan berbagai komoditi. Gimana teman-teman? Makin mantep nggak tuh? Itu siapa ya? Halo, perkenalkan, aku adalah Mpe atau Sip. Senang dan happy. Nggak jadi. Hai Awal, kamu sedang membahas apa? Hai Sip, aku hanya ingin sedikit berbagi mengenai pertanian vertikulur. Mau nggak kamu Sip membantu aku untuk menjelaskan tentang pertanian vertikulur ini? Wah, menarik sekali. Tentu aku mau, Awal. Bagus, kalau begitu bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita lanjut ya pembahasannya. Pasti masih pada penasaran kan tentang kelanjutan dari pertanian vertikulur ini? Nah teman-teman, dengan vertikulur ini kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri atau menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Sistem pertanian vertikulur ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, berdasarkan letak media tanamnya. Ada yang bertingkat, berdiri, dan bergantung. Kemudian yang kedua, berdasarkan jenis tanamannya. Ada monokultur dan juga polikultur. Nah, rekan-rekan sekalian, dari tadi kita kan sudah membahas pengertian vertikulur. Kemudian kita membahas lebih dalam lagi apa itu vertikulur. Kemudian juga manfaatnya serta contoh sistem penerapannya. Ada yang berdiri, bertingkat, bahkan juga bergantung. Nah, sepertinya sudah cukup jelas kan apa itu pertanian vertikulur. Nah, berikutnya kita akan coba untuk menerapkan atau membuat sistem pertanian vertikulur ini. Nah kawan-kawan, dari 3 sistem pertanian vertikulur tadi, yang kita buat adalah yang bergantung. Karena apa, Awal? Karena bahan yang digunakan untuk membuat pertanian vertikulur bergantung itu sangat mudah didapatkan. Selain itu, harganya juga murah. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk membuat sistem pertanian vertikulur bergantung ini. Jika kita bandingkan dengan pertanian vertikulur yang berdiri yang menggunakan paralon, itu akan memakan biaya yang sangat besar. Dari segi pembuatannya pun, pertanian vertikulur bergantung ini lebih mudah daripada pertanian vertikulur yang berdiri. Wah, aku jadi makin penasaran nih sama pertanian vertikulur bergantung. Pasti menarik kan, Awal?
Sudah pasti sip. Udah yuk, nggak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita masuk ke alat dan bahannya. Bahan yang pertama kali kita butuhkan adalah botol bekas sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pupuk kandang dan tanah. Kemudian kita membutuhkan air, tali rafia, dan juga benih tanaman yang akan kita tanam. Sedangkan untuk alatnya sendiri, kita hanya memerlukan gunting dan juga pisau cutter. Nah, jika semuanya sudah tersedia, langsung aja ya kita masuk ke langkah kerjanya. Yang pertama, cuci semua botol yang akan digunakan menggunakan air, agar menghilangkan zat-zat yang masih tersisa pada botol tersebut. Setelah itu, kita akan membuat sayatan pada bagian samping botol dengan lebar 3-5 cm. Untuk panjangnya disesuaikan dengan panjang botol yang kita gunakan. Setelah sayatan terbuat, maka langkah selanjutnya adalah mengisi botol tersebut dengan media yang akan kita gunakan, yaitu tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Nah, jika semuanya sudah selesai, maka kita tinggal melakukan penanaman benih ke dalam wadah yang telah tersedia. Dalam satu wadah sebaiknya dimasukkan 1-2 benih ya. Nah, sebelum benihnya ditanam, ada baiknya juga kita merendamnya terlebih dahulu agar merangsang perkecambahan benih tersebut. Tada, sudah jadi. Eits, belum berhenti sampai di sini loh. Ingat ya, namanya kan pertanian vertikulur bergantung. Nah, kalau baru botol begini mah, ini kan belum bergantung. Tahap selanjutnya, kita harus membuat rangkaian tali dari botol-botol tersebut, sehingga botol-botol tersebut dapat kita posisikan di suatu tempat, seperti misalnya dinding atau bahkan atap rumah. Nah kawan-kawan, untuk pembuatan rangkaian talinya, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah melubangi setiap botol pada bagian atas dan pada bagian bawahnya agar tali bisa lewat. Setelah lubang terbuat, kita memasukkan tali ke dalam lubang botol tersebut. Kemudian kita buat sebuah simpul yang berguna sebagai penyangga botol agar botolnya tidak terjun bebas ataupun meluncur ke bawah. Begitu seterusnya ya, pada setiap botol kita membuat simpul sampai kepada botol yang terakhir. Tada! Pertanian vertikulur bergantung kita sudah jadi. Nah, sisanya tergantung kita rekan-rekan. Bagaimana kita melakukan perawatan yang baik sampai nanti pada proses pemanenan. Dan ini dia beberapa contoh dari pertanian vertikulur bergantung yang tanamannya udah tumbuh dan bahkan udah siap dipanen nih kawan-kawan. Ayo dong, dipraktekin, jangan dinontonin aja ya. Wah, Awal, nggak terasa ya, udah mau malam aja nih. Iya Sip, kamu benar. Baiklah, rekan-rekan, sekian dulu ya info dari kami. Ayo dong segera dipraktekin, jangan dinontonin aja ya. Kalau gitu, aku Awal dan aku Sip. Kami berdua pamit ya. Dah.